Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan maupun jemaat yang mengikuti ibadah Perki saat ini secara online di rumah masing-masing. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anariaurika Patinama. Ibadah ini adalah ibadah Minggu Raya Baptisan dan pengakuan sidi, baptisan dari anak Leona Sali Aipasa dan pengakuan sidi oleh Kimberly Maximilian Venas. Jemaat yang kekasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, kita akan menyanyikan pujian pembukaan sambil berdiri. Dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh yang hidup, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Marilah kita menghadap Tuhan dan masuk di dalam tabisan dan salam. Willkommen tot God in votum en groet. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Onze hulp is in de naam van de Heere God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk zijner handen. De genade en de vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mohon doa pengakuan dosa.
Laten we gaan bidden om vergiffenis van onze zonden. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, baik dalam perkataan dan perbuatan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup kami dapat diubah untuk memuliakan nama Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa pribadi kami, dosa daripada keluarga kami, dosa daripada bangsa kami ya Tuhan, dan seluruh dunia dan umat-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan di dalam surga. Ampunilah kami karena kami selalu melanggar akan kehendak Tuhan. Kami sering menjalankan kehendak kami masing-masing ya Tuhan. Kasihanilah kami, perbaharuilah kami, agar Tuhan memakai kami terus untuk pelebaran kerajaan-Mu. Heer, wees ons genade. Vader, wij vragen om vergiffenis van al onze zonden. Heere, help ons zodat onze woorden, gedachten en daden een zegen mogen zijn ter ere van uw naam. Laat ons leven alleen uw naam vereren, o Heer. Vader, vergeef onze persoonlijke zonde. Vergeef ook de zonde van onze familieleden en onze zin. En ook de vergevenis voor de zonden van alle volken op deze wereld en ook voor alle christenen. En vergeef ook de zonden van de gemeente Perkie in Nederland. Heer, vergeef ons de dingen die wij gedaan hebben wat niet goed is in uw ogen. Vergeef het ons, o Heer Jezus. Heer, ontferm u over ons en vernieuwt ons leven, zodat wij een zegen mogen zijn voor de uitbreiding van uw koninkrijk. In de naam van Jezus Christus, die onze zonden vergeven heeft, bidden wij tot u. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, baiklah kita mengampuni satu dengan yang lain agar berkat Tuhan memerintah dalam kehidupan kita dan keluarga beserta anak-anak kita sekalian. Saya mengundang saudara bersama-sama berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai jemaat Tuhan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Luister gemeente van God, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Laat ons samen bidden. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Engkau mengetahui kerinduan kami Tuhan, untuk berada di rumah-Mu. Ya Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan, tubuh jiwa roh kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Heer onze God, spreek tot ons allen, o Heer. Vult ons, o Heer, met uw heilige geest. En begeleid ons met uw heilige geest. In Jezus' naam, het levende woord, bidden wij u. Amen. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 21 dan Lukas 2 ayat 36 sampai dengan yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat
sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 36 sampai yang ke-40, demikianlah firman Tuhan. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Broeders en zusters in de liefde van Jezus Christus. De schriftlezing van vandaag is genomen uit Lucas 2, vers 21 en vers 36 tot en met 40. En het luidt als volgt. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met een man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden, wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Tot zover de schriftlezing. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita mau mendengarkan sebuah lagu dari Kimberley, yaitu lagu Goodness of God. Laten wij nu luisteren naar het lied Goodness of God, speciaal voor Kimberley die vandaag belijdenis gaat doen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God.
goodness of God. De goedheid van God voor ons allemaal. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita. Di dalam lagu Kimberley ini, I give you everything. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita. Shalom sisters and brothers in the liefde van Jezus Christus. Shalom. Gemeente van God, hier en zij die thuis deze kerkdienst meemaken, dan juga selamat untuk yang berada di Ambon di Indonesia. Kami mengucapkan selamat untuk bersama-sama dalam ibadah ini. Reza, Trisa atau Ica, Kimberley, and alle familieleden hier in Nederland and in Indonesia. Apabila kita melihat baptisan dan sidi, dan juga saya melihat saudara-saudara datang ke gereja ini, apakah karena orang tua waktu dulu, apakah karena Papa Ani, Mama Ani, atau Oma, Opa, dan atau ada orang yang lain yang menyuruh kita ke gereja atau dibaptis di sini? Saudara-saudara semuanya, apa yang kita alami ini karena pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus sendirilah yang memimpin kita. Als we naar de doop en de belijdenis kijken, vraag je af, wie achter dit alles zit? Komt het door de ouders of door de petouders, oma, opa, door andere familieleden? Gemeente in de Heer Jezus Christus, maar de doop en belijdenis op deze dag gebeurt door de leiding van de Heilige Geest. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, mulai dari penciptaannya? What is God doel is het leven van de mens? Sinds de schepping van de mens door God. Het doel hiervan is dat de mens Gods naam moet gaan loven, prijzen, vereren, groot maken en aanbieden. Rencana Tuhan yang besar agar manusia dari penciptanya, agar manusia itu memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menyembah nama Tuhan setiap hari, setiap detik. Daarom leidt Perkis tema membangun hidup dalam roh dan penyembahan, tema dari Perki. Thema's van Perki, het leven opbouwen in Gods geest en het leven opbouwen op God aanbidden. Yang pertama, ten eerste, hoe moeten wij ons leven opbouwen in de geest van God? Bagaimana kita harus menyembah nama Tuhan dan membangun kehidupan kita? Yang pertama kita harus tahu adalah bahwa yang kita sembah itu adalah roh. Wat we moeten weten is dat de God die wij aanbidden, dat is de geest. De geest van God. Roh Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 saudara-saudara katakan bahwa Allah itu roh. Oleh karena itu menyembah Tuhan harus dengan roh dan kebenaran. Ingat bahwa dikatakan, akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran. In Johannes 4 vers 24 zegt ons, want God is de geest. En wie God wil aanbidden moet dat doen in de geest van God en in de waarheid van God. God is het leven en de weg en de waarheid. Allah itu roh, saudara-saudara. Dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tetapi kita menyembah Tuhan dengan kebenaran siapa? Apakah dengan kebenaran kita? Apakah dengan kebenaran Tuhan yang dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Dan di dalam itu, yaitu dikatakan kita harus membangun kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru memberikan kepada kita janji-janji Allah. Dus in het aanbidden van God moeten wij gebruik maken van de waarheid van God en niet de waarheid van onszelf. Om ons geest op te bouwen moeten wij de waarheid van God gebruiken. De waarheid in God is alleen en enkel Gods woord. In de Bijbel. De Bijbel zelf.
Je kan niet naar links, naar links, ya, en of naar rechts gaan. Kita nggak bisa ke kiri atau ke kanan, tetapi kita harus fokus, saudara-saudara, lurus terus, karena Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Maar je moet recht in het midden gaan, dat is waarheid in God. Door God te aanbidden in Gods waarheid worden we door en door vernieuwd elke dag door de Heilige Geest. En ons vlees moet gereinigd worden. Tubuh kita ini harus terus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu masa pandemi ini kita belajar bahwa semuanya harus cuci tangan. Di dalam toha saya juga ada disinfektannya, selalu cuci tangan, dan kemudian harus jaga jarak. Tadi ada yang mau salam saya dengan ini, tetapi saya bilang dengan elbow aja ya, maksudnya jangan marah, maksudnya nanti mau melayani perjamuan dan sebagainya. Nah, kemudian kita belajar bagaimana jangan pergi ke tempat-tempat berkumpul, lebih baik berada di rumah. Itu adalah pesan saudara sebetulnya. Berada di rumah mana? Di rumah Tuhan. Kita melihat bagaimana Hana. Met deze viruspandemie hebben wij geleerd dat het handen wassen belangrijk is en ook het 1,5 meter afstand houden en geen samenkomst op verschillende plekken. En het beste is om thuis te blijven. Blijf in Gods huis. Dit alles om het virus te doen verdwijnen. Supaya virus-virus itu nggak ada lagi. Zo ook met het opbouwen in Gods huis. Moeten wij ons leven waken zodat wij leven in heiligheid en niet leven in zonde en altijd aanwezig zijn in Gods huis. Dengan begitu saudara, kita melihat kita membangun hidup kita di dalam Roh Allah dan kita selalu berjaga-jaga dan berhati-hati. Kita memelihara kehidupan kudus dan menjauhi dosa dalam kehidupan kita dan selalu berada di dalam rumah Tuhan. Sebagai contoh saudara-saudara, als voorbeeld, als je vroeger altijd boos bent en of roddelen over anderen en niet geduldig bent, of alle andere negatieve gewoontes hebt, moet je veranderen in een verhevingsgezien persoon en een zegen moeten zijn voor onze andere mensen. Semisalnya saudara-saudara, kalau dulu sering mempunyai sifat-sifat yang kurang menyenangkan, maka kita diperbaharui lagi saudara-saudara setiap hari agar kita terus-menerus diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan sendiri telah mengampuni dosa-dosa kita sampai di kayu salib, omdat God de zonde van de wereld heeft verheven tot aan het kruis op Golgotha. We zien nu hoe Jezus geleefd heeft in de Bijbeltekst en ook hoe Hana, een vrouwelijke profeet, geleefd heeft in de geest van God. Kita melihat bagaimana Nabi perempuan Hana, ia hidup di dalam Roh Allah, dan bagaimana kita melihat contoh yang sejati, contoh yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, di dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Hana selalu berada di rumah Tuhan. Padahal Hana itu sudah umurnya bukan 17 tahun, tetapi Hana itu berumur 84 tahun. Setiap kali ia berada di rumah Tuhan, 84 tahun saudara, terus menerus, kemudian berdoa dan berpuasa. We zien nu hoe Jezus geleefd heeft en ook hoe Hana een vrouwelijke profeet geleefd heeft in de geest van God. Hana ging altijd naar Gods huis in haar leven, hoewel ze al 84 jaar oud is. Dag en nacht ging ze God aanbidden en ging vasten. Hana verliet niet meer Gods huis. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah, apa yang dibacakan tadi. Leef zoals profeet Hana. En altijd gericht op, gefocust op Jezus Christus die zijn leven gegeven heeft voor ons. Saudara sekalian,
Marilah kita membangun kehidupan di dalam roh dan penyembahan, dan kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tuhan harus di atas segala-galanya. Tuhan harus pertama di dalam hidup kita. Also een leven in haze en aanbidding willen opbouwen, moeten wij serieus zijn en God echt liefhebben. Want God moet bovenaan de lijst staan. Want God moet de eerste zijn in ons leven. Reza, Ica, Tirsa, petouders. Oh ya, Pak Norman di sini. Petouders dan juga petmoeder Mama Ani di Ambon, Kimberly dan juga pengantar Kimberly, Rosana and Sheila, dan juga untuk keluarga. Reza, Ica, Trisa, petouders, and Kimberly and the family, tante, ya, tante of sudah tante oma ya, sudah oma. Kalau Wanda sudah oma, tante sudah oma juga ya. Oma, opa ya, semua. Semua kita. Reza dan Ica, Papa Mama Ani dan keluarga. Leef in de geest van God. Wees een voorbeeld in je leven en leer Leona Gods vrezende te zijn. Dit alles, zusters en broeders, gemeente van God, laat wat wij alles in ons leven gedaan hebben, ter ere zijn van God. Want God is waardig om onze lofprijzingen en aanbidding te ontvangen. Karena Tuhan layak dipuji dan dipermuliakan. Hidup takut akan Tuhan, hidup dalam roh Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati saudara di sini, di rumah, dan di Indonesia. Amin. Kita mendengarkan satu lagu, saudara-saudara, yaitu lagu Cuma Yesus Saja. Laten wij nu luisteren naar het lied Cuma Yesus Saja, special for the ouders, petouders, dan juga untuk kita semua. And the family van Leona die straks doop wordt.
Marilah saudara-saudara kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Laten wij de apostolische gelooflijdenis uitspreken, samen met alle gelovigen en met alle kerken van God overal ter wereld. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Rohul Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Rohul Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, kita tiba di dalam pelayanan baptisan kudus dan juga peneguhan anggota Sidi baru. Geliefde gemeente van onze Heer, we zeggen dank aan onze Heer Jezus Christus als hoofd der kerk, dankbaar vanwege zijn trouw aan allen die in zijn naam gedoopt zijn. Hij is zijn gemeente altijd nabij tot het eind der tijden. Hij helpt ons ook de betekenis van Gods genadeverbond van geslacht tot geslacht door te geven. Vandaag verwelkomen wij familie Aipasa Nusa Mara, die gevraagd hebben en de kerkelijke instemming daartoe verkrijgen hebben dat hun kind gedoopt mag worden. Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want Gods koninkrijk is voor kinderen zoals zij. En tegelijkertijd verwelkomen we Kimberley, Maxi, Milani, Wenas, die gevraagd heeft zelfstandig volle verantwoordelijkheid te dragen in de kerkelijke gemeenschap. Dat is het lichaam van Christus. Daarvoor is ook kerkelijke toestemming verleend. Zij heeft de vorming ontvangen om zich wel bewust te zijn van de eigen verantwoordelijkheid in zaken de belijdenis en de belofte die haar ouders hebben afgelegd toen zij als kind gedoopt werd. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa. Voordat zij dat doen, laten we eerst samen bidden. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kedua anak-anak ini ya Bapa datang kepada Tuhan bersama orang tua dan juga orang tua serani dan juga pengantar mereka Tuhan untuk dibaptis dan disidi. Tuhan berkati akan mereka, pimpin akan mereka ya Tuhan. Penuhi mereka oleh Roh-Mu yang kudus dan bimbing mereka sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Urapi mereka Bapa. Vader in de hemel, zegen Leona Sally Aipasa die strak gedoopt wordt en Kimberley Maximilani Wenas die strak die haar openbare geloofsbelijdenis doet. Vader, zalf hen en vult hen, o Heere, met uw geest. In de naam van Jezus Christus, Koning der Koningen, bidden wij u. Amen. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan pertama yaitu janji baptisan dari kedua orang tua dan juga Mama Papa Ani. Kemudian Papa yaitu Reza Yohanes Abraham Aipasa dan Ibu adalah Trisa Sali Aipasa Nuhamara dan juga saksi baptisan Norman Daniel Ishak Aipasa dan kemudian Malvina Herdi Nusamara. Saya mohon untuk Malvina Herdi Nusamara di Ambon untuk bersama-sama berdiri. Pertama, percayakah saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa saudara serta anak saudara dan membangkitkan saudara sekeluarga dalam hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus? Kedua, percayakah saudara bahwa kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerahnya kepada saudara dan bahwa melalui baptisan menjadi anggota tubuh Kristus? Ketiga, berjanjikah saudara sebagai orang tua dan para saksi untuk mengajar dan mendidik anak ini dalam pertumbuhan iman berdasarkan firman Tuhan sehingga ia mengerti arti baptisannya dan menjadi contoh dalam hidup kekristenan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua dan orang tua serani, apakah jawab saudara di hadapan Allah dan jemaatnya? Ya,
Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, keluarga telah duduk. Kembali kemudian kami mengundang Kimberly Maximiliani Wenas uit Opstaan om voor het aangezicht van God en zijn gemeente de volgende vragen te beantwoorden. Ik verzoek, oh ja, je hebt al gestaan. Ja. Ten eerste, beleid je Kimberly Maximiliani Wenas te geloven in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer en Heiland, en in de Heilige Geest, trooster en leider in alle waarheid. Ten tweede, ben je bereid jouw roeping te aanvaarden als lid van zijn kerk, in jouw blijden dat je deel is van de ene heilige algemene christelijke kerk en getrouw de heiland te volgen in leven en in sterven en alle duistere machten en in welke verschijning ook af te wijzen en in volharding en geloof het rijks Gods te verwachten. Ten derde, beloof je getrouw te zijn ten aanzien van de kerkdiensten van de gemeente, dat betekent in de bediening van het woord en sacramenten sterk te staan in gebed, de Bijbel te lezen en deel te nemen in de opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Kimberly Maximiliani Wenas, wat is daarop jouw antwoord? Op grond van je belofte aan God, van je eigen belijdenis, geloof en geloofte, bevestigen wij je als belijdende lid van de kerk als wij nodigen je uit het heilige avondmaal mee te vieren op deze wereld vanaf vandaag.
Kimberly Maximiliani Wenas akan merayakan perjamuan kudus sekaligus. Sekarang kita akan menyaksikan pemberian akte baptis dan akte sidi. Kami persilahkan.
Kimberly gaat ook een gebed doen. Ja. Gaat hij aan. Sheila en Rosanna kan je ook samen staan met Kimberly. Ja. Allereerst wil ik iedereen bedanken die hier is. En ik ga nu even een gebed doen voor ons allemaal. In de naam van Jezus Christus, ik bid voor alle kracht en licht en liefde die u mij en de omgeving en de gemeente hier geeft. Dank u wel en dat u ons begeleidt met uw Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus, amen. Dank u wel, Kimberly. Maximilian Wenas. Mooi. Dank u wel. Ja. Saya buka dulu buku doa. Baik, marilah kita bersama-sama berdoa. Laat ons samen bidden voor bidden, persoonlijk gebed en afsluiten met onze Vader. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang hidup dan Rohul Kudus-Mu untuk perjamuan kudus, khusus pada saat ini Tuhan yang dirayakan bersama-sama dengan Perki Amsterdam, Zuidoost dan Perki Den Haag. Kami mohon berkat Tuhan bagi Leona Sali Aipasa dan orang tua, Reza Yohanes Abraham Aipasa, Trisa Sali Aipasa Nusamara, dan juga saksi baptisan Norman Daniel Ishak Aipasa, Malvina Herdi Nusamara di Ambon, dan juga untuk orang tua masing-masing, kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mohon berkat Tuhan untuk Kimberly Maximiliani Wenas dan keluarga daripada Kimberly, Rosanna, Sheila, Adrian, dan Vera Sumampau. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur bahwa Rensi dan Clara Pikaulima yang sudah tiba dengan pertolongan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi yang sakit dalam perawatan dan revalidasi. Kiranya Tuhan sembuhkan dan berkati mereka khususnya untuk Steve de Vreites, Pendeta Moses Tahitu, Ade Marpaung, Wil Mostar, Arthur de Vreites, dan juga Sylvie Saitapi di Indonesia, Jakarta. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang berduka cita dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan dan hiburkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari ulang tahun daripada Marte Prio, kemudian untuk Save You, Predi, dan juga ulang tahun pernikahan Chris dan Inga de Vreites, dan ulang tahun daripada Pendeta John Titale, dan juga semua yang berhari ulang tahun yang tidak disebutkan namanya, dalam nama Tuhan Yesus makin menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua anak yatim, piatu, janda, dan duda, lindungilah akan mereka. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk mereka yang studi S3 di negeri Belanda, Tuhan berkati, yang berada di tengah-tengah kami juga Engkau berkati mereka dan keluarganya di Manado. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk gereja-gereja pos pekabaran Injil, lembaga Kristen, proyek doa, penginjilan dan persekutuan dan semua orang Kristen yang dianiaya. Berkatilah akan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan,
untuk para pendeta, pastor, pelayan firman, gembala sidang, para penginjil, pendoa syafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakailah mereka Tuhan, lebih heran lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat dalam Perki Belanda, Perki Amsterdam Zuidoost, Perki Den Haag, Perki Voorburg, Perki Almere, Perki Arnhem Helderland, Perki Zwolle, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk ketua kami, ketua Perki Belanda, Norman Aipasa, dan keluarga dan ketua setempat, beserta keluarga dan anggota badan pengurus, agar hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang-orang yang menderita penderitaan dunia, kiranya Tuhan berkati di 7 benua ini Bapa. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara Belanda, Raja Alexander, dan juga untuk negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, dan Duta Besar Bapak Mayervas, dan juga untuk negara Israel dan juga seluruh penduduknya, dan beserta kota Yerusalem dalam nama Tuhan Yesus dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan firman-Mu Tuhan, yang selalu berdoa untuk Perki di negeri Belanda Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini, maupun yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua yang bertugas hari ini, dengan semua persiapan, organis John Irawan Kantoria, tim komunikasi Novi Hamra, beserta semua anggota pengurus Perki Zuidoost dan Den Haag serta majelis yang bertugas, dalam nama Yesus semakin menjadi berkat. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang lulus ujian Tuhan, mulai dari SD, SMP, SMA maupun akademis maupun dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk rencana membaca Alkitab dimulai tanggal 5 Juli 2021 bersama jemaat dan simpatisan Perki di negeri Belanda. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Bapa, ada banyak sekali doa-doa yang hendak kami sampaikan dalam syafaat ini. Dengarkanlah doa-doa pribadi kami yang naik pada saat ini di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap doa yang dinaikkan pada ibadah di sini maupun di rumah masing-masing, dan pada saat mengikuti video ini kapanpun, kiranya doa-doanya ya Tuhan Yesus terus menjadi berkat dan terkabulkan. Sempurnakanlah doa kami dan doa syafaat ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Tuhan, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki kami, Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan saudara di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya, persembahan akan diberikan pada saat saudara-saudara keluar dari ruangan ini.
Sebagai ayat pengantar persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mendengarkan lagu persembahan yang akan dibawakan oleh Kantoria. Terima kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdiri dan kita menyanyi nyanyian penutup, yaitu lagu dari Kidung Jemaat 194, ayatnya yang pertama. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Verhef je hart tot God en ontvang Gods zegen. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dan pengasihan Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian dan keluarga masing-masing hari ini, esok, sampai Maranatha. Amin.
Dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Warta Jemaat Minggu 20 Juni 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost dan mengucapkan selamat kepada keluarga Reza dan Tirsa Aipasa yang telah membawa putrinya Leona Sali Aipasa untuk dibaptis menjadi keluarga Allah. Dan kepada saudari Kimberly Maximiliani Wenas yang pada hari ini sudah diteguhkan menjadi anggota Sidi baru. Semoga kedepannya tetap taat dan setia untuk melayani Tuhan Yesus. Ibadah hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di The Nieuwstad pada pukul 9.30 akan dipimpin oleh Ibu Dr. Betty Ciptasari. Ibadah ini juga terbuka untuk para jemaat, maksimal 60 orang. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri sebelumnya. Ibadah ini dapat juga diikuti melalui online streaming dan untuk linknya Anda dapat menghubungi badan pengurus masing-masing. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki-Perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan ke rekening Perki Baumelmeer di Amsterdam. Terima kasih untuk persembahannya. Sekian warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.